nikah bareng teman aku yang udah ada di sebelah. Ini kenalin namanya Nita. Hai. Nanti kita bakal ngobrol seputar dari pacaran sampai ke nikah. Dia pacaran lama banget, 8 tahun. Ikutin terus. Nah, ini dia Leswita. Oke, nama lengkapnya dengan Leswita, biasa dikenal Wita. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang nikah dan pacaran. Leswita, mau tanya ini, profesinya pasangannya sebagai apa sih? Maksudnya gimana nih? Aku Kan sama ini perawat nih, medis. Pasangannya sesama medis kah atau teknik kah atau apa? Aku gimana ya nyebutnya, nggak tahu sih. Kalau aku kan perawat nih, jelas kesehatan. Kalau suami aku tuh semacam kerja di apa sih namanya, kantor mobil motor gitu. Oh, Apartemen. retail ya gitu ya, nggak sih retail ya? Karena nih pengusaha ya. Yang punya shop bukan sih? Yang mobil motor nih. Amin. Aku mau Q&A bareng Wita ya, Wita ya enaknya ya. Tentang ini pacaran versus nikah. Apa sih bedanya pacaran sama nikah? Ini versi aku ya. Iya. Berapa lama sih pacaran? Kalau dihitung aku pacaran itu sebenarnya, kalau mereka bilang itu dari pacaran monyet sampai pacaran beneran. Jadi gimana ya? jadi aku nyebutnya dari sayang-sayangan, dari cinta-cintaan nyampe cinta beneran sih. Cinta monyet. Ya mungkin. Bedanya pacaran sama nikah itu apa? Jadi kalau aku hitung itu pacaran aku 10 tahun. OMG, 10 tahun lunas mobil motor. Biasa sih dengar 8 tahun ya, 8 tahun itu udah paling mentok, ini 10 tahun. Jadi kalian tuh Jadi masih aku 10 tahun pacaran dari 2009. Ya pokoknya setahun ini, setahun berjalan, nikah Januari 2020, ini Januari 2021 itu 1 tahun. Jadi bareng ini sama-sama ini udah 11 tahun. Wow. 11 tahun guys, itu bertahan jungkir baliknya ya apa ya? Terus bedanya gimana nih kalau kalian udah nikah sama masih pacaran kan? Itu kan karena katanya orang udah pacaran lama itu emangnya nggak bosen gitu. Terus nikahnya sama dia lagi, sementara dari 11 tahun tuh udah bareng dia gitu. Bedanya apa? Kalau pacaran ya pasti beda ya. Soalnya kalau misalnya pacaran, kalau menurut aku ya ada aja. Misalnya aku jawab yang nikah dulu ya. Kalau nikah kan awalnya pasti pacaran dulu. Cuma kalau misalnya nikah itu lebih resmi, lebih jelas. Ya aku istri kamu suami aku. Jadi aku simpulin ya, maksudnya kalau pacaran itu semua itu tetap aja belum jelas. Berarti Enggak. ya katanya itu karena kalau udah halal suami istri katanya ini suami aku, ini istri aku gitu kan. Tapi kalau pacaran Ya, kan jelas berarti kalau dong. pacaran tetap jelas, tapi masih aku pacar kamu pacar aku. Oh gitu. Jadi aku Iya. juga boleh pacaran sama dia gitu. Jangan dong. Oke, lanjut ya. Iya. Oh ya, pasti namanya pacaran itu kan sampai 11 tahun ada tuh masa-masa jenuhnya, bosan, Yeah, putus nyambung yes. segala macam. Setelah pacaran sama nikah ini lebih banyak bertengkarnya di nikah atau pacaran. Terus gimana sih cara kalian ngatasin itu? Karena kan kadang ada tuh yang emosian gitu. Nggak semua orang bisa. Sebenarnya kalau masalah lebih sering berantem itu pasti di pacaran. Kenapa gitu? Soalnya waktu pacaran itu kan belum seumah, belum laki bini nih kan, belum suami istri. Jadi otomatis misalnya hal kecil, misalnya mau kan ketemu juga seminggu sekali. Jadi kalau misalnya mau pergi, perkara dia telah jemput janjian jam 7, datang jam 8 itu udah jadi bahan. Sebenarnya masalahnya tuh simple, cuma ya nggak tahu waktu pacaran itu bisa cekcoknya cuma gara-gara yang kayak gituan aja. Jadi kalau lebih aman pacaran juga serumah nggak apa-apa gitu maksudnya? Nggak juga. Anda ya. No. Oke sih. Ya benar sih. Terus kan kalian pacaran tuh udah 11 tahun ya. Pastinya orang tahu dong mesra atau gimana gitu. Nah, lebih mesra nikah atau masih pacaran sih sebenarnya? Karena kan
sekarang tuh dikasih bunga. Pas sudah nikah tuh sama nggak sih, masih suka ngasih bunga Yes, atau masih yes, surprise yes. kayak gitu? Karena kan kadang cowok tuh cuma berjuang di awal katanya loh. Kita cowok bercanda ya, ini survei. Jadi kamu kan bilang kalau misalnya pacaran itu mesranya itu, aku nggak ngomong sebatas ya, soalnya aku ngalamin. Jadi waktu pacaran yang aku bilang, yang aku anggap mesra itu ya mungkin itu, maybe ya salah satunya misalnya ngasih kado, ngasih bunga, ya ngajak jalan-jalan dan lain-lain kan. Itu yang aku sebut mesra karena dia bisa menyenangkan hati aku. Tapi Kalau udah nikah, semenjak nikah bedanya gimana? Jadi menurut aku semenjak nikah itu yang Hilang. mesra bukan sekedar itu doang kan, yang ngasih bunga, ngasih apa dan lain-lain. Menurut aku mesranya dia yang perhatian, misalnya dikala kita capek pulang kerja, misalnya yang harusnya ini aku nggak ngomong kewajiban suami harus setara dengan istri ya. Misalnya capek pulang kerja capek nih, yang aku sebut itu mesra itu dalam bentuk perhatian dan perlakuan. Misalnya dibuatin nasi goreng, simpel ya. dibuatin susu, udah gitu aja. Tapi kalau apa tuh namanya bunga nih, kalau pacaran bunga, terus kalau udah nikah bunga bank itu tetap nggak mesra menurutmu? Gimana? Dikasih bunga bank itu tetap nggak romantis jadinya? Oh tetap. Romantis guys. Oh iya dong, butuh kan, beda dong. Kalau bahas masalah bunga bank gitu loh. Oke lanjut ya. Lebih sering ketemu pacaran sama nikah ya? Maksudnya kalian kayak gini, waktu pacaran tuh kan kayak janjian tuh minggu depan kita kesana. Kalau udah nikah sama nggak sih sering kayak gitu, meet up kayak gitu, kayak ngedatengin tempat? Apa kan ada yang hobinya nih makan atau hobinya jalan-jalan, kan ada tuh yang begitu. Sebenarnya gini ya, semenjak nikah ini otomatis pikirannya itu beda, tujuannya beda, terus apa yang mau digapai itu beda. Kalau misalnya waktu aku pacaran itu pasti, soalnya aku ngalamin waktu pacaran, jadi gimana orang, aku juga harus kayak gitu. Misalnya orang makan di mana, aku juga harus ngerasain. Orang pergi kemana, kita berdua harus ngerasain dong, namanya pacaran. Cuma waktu udah nikah kayaknya udah beda aja. Makan itu cukup jajan, makan di rumah, cukup masak, makan di rumah. Karena menurut aku itu bukan lagi prioritas. Jadi berdua gitu ya? Ya jadi Oh my god. ada saatnya, tapi belum sesuatu ya. Jadi ya, mungkin aku jawabnya lebih sering waktu pacaran sih. Yes. Lebih sering waktu pacaran karena kalau udah nikah tuh karena udah seringnya lebih mudah gitu ya. Terus kayak kalian mager ya udahlah, nggak perlu kesana gitu kan. Karena kan dulu kan kalau mungkin karena pacaran ini pengennya ketemu terus ya. Kalau udah nikah iya beda. Soalnya kan misalnya kalau pacaran itu kan ketemunya jarang, nggak setiap hari. Jadi otomatis kalau misalnya ketemu boring dong kalau cuma ngobrol di rumah, pasti pengen keluar nonton, makan dan lain-lain. Tapi kalau udah nikah 24 jam itu sama suami sama istri, ya ngapain gitu. Buang waktu. Ya benar. Ya buang duit juga sih. Karena udah beda prioritasnya. Iya beda prioritasnya nggak ke situ lagi. Suami cemburuan nggak sih? Cemburuan sih udah enggak ya. Maksudnya jadi waktu pacaran cemburuan nih. Yang Iya, lebih cemburu dia apa? Kalau waktu pacaran kan soalnya gini, pacaran itu tinggalnya itu kan jauh. Jadi misalnya aku kerja, kan namanya kerja pasti dong misalnya bareng kawan, ada yang cowok, ada yang udah, ya pokoknya kawan kerja gimana sih gitu kan. Karena sering, itu siapa sih laki, itu siapa sih, ya kayak gitu. Kalau sekarang sih udah lebih Terus ngatasin hal-hal kayak gitu gimana sih gitu? Kan itu sebenarnya hal-hal yang normal ya. Cuma kan mungkin ada beberapa orang yang nggak nyaman gitu dengan sifat-sifat kayak kita juga menghargai sih kadang. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Kalau aku Iya. fokus ya. Gimana? Kalau aku sebenarnya kalau ditanya gimana cara ngatasinnya, kalau dibilang nggak ada juga nggak mungkin ya. Cuma gini, semenjak nikah itu aku sama suami sama-sama tahu isi handphonenya dia, aku tahu
isi handphonenya aku dia tahu. Jadi nggak ada lagi tuh ini kontak siapa, siapa yang nelpon ini. Jadi otomatis kalau aku kerja mau dimanapun aku berada sama teman dan lain-lain, pulang jam berapa dia paham aku sama siapa nih orangnya yang mana nih. Ini temennya dia nih, kamu nggak bukan pernah siapa-siapa kayak Berarti gitu. kita beda. Kalau aku tipikal orang cari aman. Kayak cari aman aku ya. paling nggak suka namanya dari dulu paling nggak suka yang namanya ngecek handphone. Serius deh. Terus aku tipikal orang yang nggak mau ribet, nggak mau pusing, nggak mau apa-apa. Karena menurut aku itu paling aman. Terserah deh itu di belakang gimana, bahkan ya kayak pasangan aku gitu tahu semua sosmed aku nggak pernah tahu punya dia masih tahu pun kayak aku nggak peduli, udah dia karena Berarti aku ngerasa, beda ya? karena ngerasa ya udahlah percaya aja kalau di belakang dia begini-begini ya sudah gitu kan, itu urusannya sudah Sebenarnya beda gitu kan. Tapi jujur aku memang tipikal orang yang kayak nggak setelaten itu, nggak sekepo, nggak sedetail itu kalau masalah cek handphone pasangan atau ini. Ya udah kalau yang tanya aja langsung gitu kan. Kalau yang mau buka malah aku kayak gini nanyanya, ada yang mau dihapus dulu sebelum dipegang? Enggak. Serius beneran deh, aku nggak tahu ya udah. Sebenarnya aku kayak yang gini lebih cari aman kayak kamu gitu. ya. Karena aku kayak ya tapi dia bebas ngepegang handphone aku gitu. Nah, kalau kalian tuh kayak jadi tuker-tuker handphone gitu ya? Enggak, sebenarnya bukan sengaja ngecek. Misalnya kan ada tuh kita lihat misalnya dia lagi mandi, pura-pura apa, padahal ngecek ada chatan apa, ada foto apa, sebenarnya enggak. Karena posisinya kalau di rumah kan sering tukeran HP. Jadi ya otomatis ngelihat di dalam gitu aja. Kalau sengaja securiga itu kayaknya enggak. Emang hal paling terbuka ya, tapi intinya balik lagi ya kepercayaannya. Berarti ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi nggak boleh juga lah ya. Tapi ya itu tergantung balik masing-masing. Kalau aku sih memang tipikal orang yang seperti itu. Ya kita percaya sama pasangan itu kan bentuknya, maksudnya caranya beda-beda. Ada yang mau jadi pasangan nggak enak kan, nggak dicek loh. Oh iya, Bisa 2, 3, 4, 5 X nggak salah. Oh ya nih, waktu pacaran tuh pernah dikekang nggak sih? Pernah dikekang. Maksudnya Dikekang kayak dalam kamu ngerasa, apa? ih masih pacaran aja, gue udah dilarang nih begini gitu kan. Oh. Sedangkan dia cowok tuh egois begini. Enggak, aku beneran nih dari pribadi aku ya, bener kan kita sharing. Kayak dia nggak mau kita begitu, tapi dia ngelakuin itu gitu loh. Bener nggak sih? Kalau iya gitu. Benar. Sederhana aja nih ya, misalnya. Jadi Kalau kamu nebeng teman cowok kamu gitu kan misalnya, tapi ternyata di belakang itu diam-diam kadang dia juga nebengin temennya, bener nggak sih? Bener nggak sih? Kalau aku pribadi sih gitu. Cuman egoisnya laki itu memang begitu, bener nggak sih? Atau orang seperti aku dulu kayak gitu? Enggak. Kalau aku judulnya itu lebih ke kekang. Kalau misalnya kita ngomong tentang kekang, berbicara tentang kekang itu kan terlalu gimana ya? Maksudnya itu dengan pasangan itu terlalu ekstra. Saling menghargai. Jadi kalau aku ngomongnya gini, pasangan aku sebelum menikah itu, aku sama suami aku lebih gimana ya? Lebih pengen banget tahu. Misalnya pergi kemana, selalu ada 3 pertanyaan. Pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, udah gitu aja. Simple. Ya simpel. Sebenarnya dia caranya nggak ngekang, tapi terlalu pengen tahu. Kalau menurut aku ya, terlalu pengen tahu. Ya jadi mungkin kalau menurut aku gitu aja sih. Kalau kekang, kamu jangan gini, jangan itu, jangan itu, enggak juga sih. Tapi sebenarnya kalau aku kuncinya satu. Enggak sih, ini baru sadarnya beberapa ya kalau sharing ke Liva. Aku emang nggak pernah cek atau apapun itu, tapi aku tahu satu hal. Email dia aku tahu. Email dia. Jadi tapi kalau dia mau pergi atau apa gitu kan, kalau aku nggak pengen ngecek ya aku nggak bakal cek. Cuman kalau mungkin ada di kita kan nggak pernah tahu di luar gimana ada apa-apa, aku bisa cek dari email gitu. Karena aku pernah ngalamin kayak kita pernah masanya berantem atau apa, terus aku nggak bilang kayak apa, kok bisa tahu, kok bisa ini, kok bisa itu, terus ternyata di riwayat oh iya gitu kan, karena kita emang komitnya nggak usah ada yang saling mati-matiin loh kan, bener nggak sih bahaya email itu, jangan mau ya diloginin di pacar itu jangan mau. Beneran deh, punya cowok tuh itu. Yang paling bener itu. Karena aku beneran nyadar, kayak dia tahu semua sosmed. Terus tiba-tiba Enggak, sebenarnya yang paling benar. Iya gitu loh. Sebenarnya Email yang aku paling login benar. terus. Passwordnya jangan nyampe dikasih tahu, udah dibaca.
Gak mungkin. Kalau aku sih tipikal orang kayak ya udahlah gitu, terlalu jujur ya. Iya. Oke lah. Nah, mungkin makasih ya buat Wita sharingnya tentang pacaran sama menikahnya. Yes. Kalau ada lagi yang pengen kita bahas selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Oke, buat teman-teman makasih banyak udah saksiin video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa lagi. Bye bye.